saja saya menyampaikan bahasa pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya itu juga Cici alami. Awalnya yang sakit itu adalah anak. Kemudian mohon maaf ya, ada sedikit gangguan. Jadi anak itu sakit awalnya panas sama dengan gejala yang lain. Karena saya kebetulan punya keahlian di terapi EFT namanya. Lalu saya terapi dia karena dia mengatakan gejala-gejala COVID itu mulanya panas dalam, panas sekali, terus sakit kepala yang luar biasa. Kemudian dia merasakan indera rasanya tidak ada lagi gitu. Kemudian karena rasanya itu tidak ada lagi, kita periksa ke telepon dokter keluarga, mau ke klinik, terus dia bilang, Jif tidak mau dirawat di rumah sakit katanya, dia di rumah aja. Jif takut COVID katanya kan. Jadi kami akhirnya telepon dokter. Terus kebetulan klinik keluarga kita itu ada orang yang COVID sebelumnya, dia larang kami ke klinik gitu. Akhirnya komunikasi, beli obat saja, ambil obat saja dari klinik. Akhirnya dia makan obat, tapi 3 hari makan obat itu ya disangka karena flu biasa saja, jadi dijalani. Cuman firasat saya menyatakan dia sudah COVID ini. Jadi kita isolasi di rumah, dan saya punya keahlian terapi EFT, saya sendiri men-taping dia, saya taping dia, ada titik-titik taping. Kemudian karena kesalahan saya, karena dia sedang sakit yang parah, demam, susah duduk, jadi saya berhubungan langsung hidung saya dengan pernapasan saya dengan dia gitu, sehingga mudah menular ke saya. Sebenarnya kalau taping, sebenarnya dari EFT itu ada surrogate namanya, itu lebih aman untuk membantu dia. Cuman karena saya langsung menterapinya, maka mudah menular kepada saya. Akhirnya anak saya sudah sekitar 6 hari saya terapi terus dia dengan perlakuan setiap hari konsumsi jeruk panas, jeruk nipis dulu terlebih dulu pagi-pagi, terus jus jeruk, kemudian makan buah, lalu baru sarapan pagi. Nanti siang sebelum makan siang kita kasih buah lagi, kemudian kita kasih jus serih. Serih itu kita blender 7 helai, kemudian kita kasih dengan air, lalu saring tambah madu. Nah, kemudian kita selesai obat juga jalan sama anak. Kemudian kita kasih kelapa muda ditambah asam jeruk nipis itu 1 buah, ditambah garam 1 sendok teh gitu. Nah, itu diminum. Itu 2 kali sehari saya lakukan untuk anak. Kemudian obat-obatnya jelas tambah habatus sauda, dan dia rajin membalurkan tubuhnya dengan minyak kayu putih. Malah dia suka taruh di lidahnya minyak kayu putih itu. Padahal sebenarnya kalau secara medis mungkin tidak baik, tapi dia berkeyakinan seperti itu. Kemudian kami kasih garam di bawah lidahnya, garam Himalaya. Nah, terus alhamdulillah dia cepat sembuh. Cuman pada dia sudah turun, saya yang sakit lagi. Saya yang sakit, rasa saya makan pun tidak ada, hidung yang agak lama sesak napas karena kami keturunan asma.
Jadi asmanya batuknya menjadi-jadi. Nah, sesak napas. Kemudian pas waktu karena pas saat sedang sakit lebih parahnya itu, saya karena sudah ikut beberapa pelatihan atau seminar EFT, saya perhatikan ke diri saya pas waktu panas yang sangat luar biasa dan sakit kepala yang sangat luar biasa itu, saya lebih banyak istighfar sambil tapping. Istighfarnya sampai ribuan sehari itu. 3 malam lamanya saya susah tidur, saya tapping, terus malam itu saya tapping, saya istighfar. Alhamdulillah saya bisa sehat. Tanggal 17 September ada kegiatan EFT, saya ikut dan saya training. Pas satu training itulah ada di EFT itu namanya kinesioterapi. Nah, dengan kinesioterapi itu diketahui saya memang dengan anak sakit COVID. Saya berbeda dengan yang lain, saya tidak ikut swab untuk memastikan saya benar-benar sakit COVID. Tetapi secara ilmiah dengan ilmu EFT itu diketahui memang saya sakit COVID. Nah, pada saat ini saya akan bercerita bagaimana seperti yang disampaikan Kang Irwan tadi, bahasa perlu kekebalan kolektif atau kekebalan bersama kita. Saya ingin bersering sedikit bagaimana imunitas itu bisa kita tingkatkan dalam tubuh. Ada titik-titik yang perlu diketahui pada di bawah mata, di samping mata kiri kanan itu adalah titik untuk mengatasi rasa takut. Jadi salah satu yang menyebabkan imun kita turun karena rasa ketakutan. Jadi seperti yang terjadi pada anak, dia tidak mau dirawat di rumah sakit karena takut kalau dia meninggal duluan, dia tidak ingin seperti yang diketahui, kita khawatirkan tidak disolatkan bersama atau tidak dekat dengan orang yang kita cintai. Nah, itu menyebabkan rasa takut yang luar biasa dan akhirnya kita putuskan dia diisolasi di rumah. Nah, itu salah satu takut. Kalau saya, takut yang saya alami adalah akan menular kepada suami karena beliau beraktivitas kemasyarakatan, jadi akan bertemu dengan orang, itu yang saya khawatirkan. Tapi alhamdulillah dengan tapping, hari itu saya ikut training level 2, Master Edi menterapi saya dan menghilangkan rasa takut itu. Alhamdulillah saya tetap tidur sekamar, tetap berhubungan suami istri. Alhamdulillah tidak ada tertular dengan suami dan suami sudah tes swab dan dia negatif terus ya, tes swab. Jadi intinya dari pengalaman yang saya alami ini, sebenarnya COVID itu memang ada. Cuman seperti yang disampaikan Kak Irwan, mungkin COVID itu ada jenis-jenisnya yang mungkin ada yang parah, ada yang tidak parah. Nah, tergantung imunitas masing-masing gitu. Ya, mungkin saya yang kadar rendahnya atau yang tidak parahnya ya, tapi bagaimanapun saran saya jangan remehkan karena ini perlu imunitas kita. Jadi titik-titik yang saya sampaikan tadi perlu diketahui adalah samping mata, lalu di bawah mata itu di tapping minimal 7 kali. Terus ini yang imunitasnya yang di kita di selang tulang 2 buah ini. Kemudian di antara payudara itu titik itu tuh adalah titik stimulus itu kita tekan berulang-ulang, itu juga akan membantu imunitas. Lalu di bawah ketiak.
di bawah ketiak kita. Kalau pas ibu-ibu itu di beranya. Hari itu waktu Daesa sakit, saya sudah kirimkan video untuk terapi itu, tapi entah dilaksanakan atau tidak. Begitu juga kepada Inur gitu sama Supriyadi. Cuman kondisi karena sedang sakit pula pas orang itu sakit, saya tidak bisa menterapi. Alhamdulillah ada beberapa orang yang sudah sakit itu yang saya bantu lewat video call dan alhamdulillah sehat. Nanti lebih jelasnya saya akan kirimkan video YouTube bagaimana pengalaman dan bagaimana cara terapinya yang lebih lengkapnya. Hanya demikian pengalaman saya. Terima kasih Bu Nel atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cici Sri Hayati sudah berbagi. Bu Cici ini keluarga besar PI yang ada di Kota Padang. Ini ada Pak Dr. Daniel Mahmud Caniago juga pengen berbagi di sini karena beliau juga pernah terindikasi COVID. Mungkin kepada Bang Daniel kami persilahkan. Bang Daniel memakai akun Ibu Umi ya Bang Daniel. Tadi saya cari kok nggak ada Bang Danielnya. Silakan Bang Daniel dibuka dulu suaranya. Masih di mute. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi ini saya agak aneh juga ini. Langsung saja. Saya tanggal 13 berangkat ke Padang dari Jakarta. Sebelum berangkat, saya ya aman-aman saja, sehat-sehat saja. Saya merasa itu. Saya ambil rapid test di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, non reaktif. Sampai bandara, saya swab. Karena saya tahu saya akan swab di bandara, maka saya tidak swab di bandara. Dulu kalau saya balik ke Jakarta, saya selalu swab dulu di Rumah Sakit UI. Saya pernah Rumah Sakit UI, itu kan hidung dua-duanya, lubang hidung dua-duanya dan tenggorokan. Tapi kalau di bandara, saya sudah berapa kali, mungkin dua kali saya di bandara, itu cuma hidung satu saja. Sama seperti di puskesmas kalau di bandara itu. Nah, jadi tanggal 13 itu saya berangkat ke Padang. Di bandara, selama dalam perjalanan saya pikir saya sangat disiplin gitu. Saya pakai pakai face shield, terus sebentar-sebentar cuci tangan. Bahkan sampai bandara itu sebelum saya ngambil barang troli itu saya cuci tangan dulu di toilet itu di wastafel. Kemudian saya kumur-kumur, saya sengaja bawa air hangat dan garam dari rumah. Kumur-kumur macam-macam lah pokoknya. Kemudian saya saya swab. Kemudian saya dijemput oleh teman, satu mobil sama kawan. Kawan ini sampai sekarang alhamdulillah tidak apa-apa dia. Kawan saya ini. Sampai sekarang ya alhamdulillah tidak apa-apa. Nah, kemudian tanggal 13 itu saya swab sampai 4 hari belum keluar hasilnya. Biasanya 3-4 hari sudah keluar hasilnya. Saya sudah berapa kali swab itu. Saya telepon orang dinas kesehatan, dia bilang data saya belum ada katanya. Lalu tiba-tiba tanggal 21 September malam ada teman saya, kebetulan adiknya dokter, dia bertugas di bandara, dia telepon saya, katanya nama abang ada di Bukit Tinggi katanya, dari dinas kesehatan Bukit Tinggi. Lah kok Bukit Tinggi? Apa hasilnya? Abang positif. Terus saya kan di swab. Awalnya saya nggak percaya gitu. Kok saya swabnya di bandara, kok hasilnya dari Bukit Tinggi? Lalu saya SMS itu Dokter Andani. Waktu itu belum dijawab, saya masih khawatir juga. Malam itu saya tidak bisa tidur. Sungguh, saya agak takut juga sebenarnya. Kenapa? Karena saya di Padang sendirian. Anak istri saya itu di Jakarta. Terbayang sama saya, waduh, gimana kalau saya sendirian nanti saya sesak napas, mati, macam-macam. Lawan saya agak gelisah. Nggak tidur tuh semalaman itu. Sampai besoknya saya tidak tidur. Akhirnya pagi-pagi tiba-tiba Dokter Andani Eka Putra, dia telepon saya. Bapak tidak ada yang salah katanya. Kenapa kok saya ceritakan begitu? Saya minta di swab ulang lah dokter. Karena begini-begini kok saya udah seminggu nggak ada, data saya dibilang hilang, tiba-tiba kok nama saya ada di Bukit Tinggi, Dinas Kesehatan Bukit Tinggi. Saya kan di bandara ininya.
Enggak, udah Bapak, itu enggak ada yang salah itu. Itu anak buah saya yang salah tulis identitas katanya, salah tulis nama. Ya, qadarullah lah ini saya terima saja gitu. Lalu saya bilang, begitu saya harus rawatnya di mana baiknya. Oh, jadi tanyalah apa-apa. Saya tidak ada gejala apa-apa. Batuk tidak, penciuman. Pokoknya biasa aja lah, saya masih mencangkul di kebun di belakang rumah itu. Saya masih suka jeng. Pokoknya sama seperti sekarang gitu. Jadi oke lah, akhirnya saya ditelepon oleh dinas, oleh puskesmas. Dibawa saya ke puskesmas, mau dijemput. Pakai baju-baju apa itu. Akhirnya saya tidak mau, saya bilang, heboh nanti masyarakat. Akhirnya saya sendirian ke puskesmas di Ambacang itu, saya naik motor. Kemudian dari situ ternyata saya dibawa ke rumah sakit daerah Rasidin itu. Di situ agak stres saya. Kenapa? Karena dimasukkan ke UGD. Di UGD itu dicampur dengan orang-orang yang baru kena juga. Aduh, ini gawat juga saya pikir ini. Oh, saya banyak baca-baca lah. Suruh tidur, diambil darah, jantung, apa paru, macam apa, ronsen macam-macam. Katanya hasilnya kalau oksigen bagus 99 katanya. Darah juga bagus, tapi paru sama apa itu satu lagi cek darah sampai sekarang nggak tahu hasilnya bagaimana. Saya nggak ngerti juga itu apakah saya benar kena atau tidak. Tapi ya saya anggap ya kena sajalah. Pokoknya saya terima apa adanya. Kemudian tanggal 22. Tanggal 23 tiba-tiba saya dipanggil lagi. Bapak harus swab lagi, katanya follow up. Nah, kan baru sehari. Ya karena Bapak kan tesnya awalnya tanggal 13, itu lebih seminggu. Oke, saya ikutin. Saya tes lagi, swab. Kemudian hasilnya 3 hari kemudian keluar negatif. Setelah negatif, besoknya saya suruh tes lagi. Hari Seninnya tanggal 28 sudah negatif juga. Alhamdulillah 2 kali negatif. Langsung dikasih surat sembuh. Ya, dan saya selama sakit itu saya tidak merasakan apa-apa. Nah, yang persoalan ketika saya isman itu isolasi mandiri, teman saya kan melapor itu ke Satgas kampus. Wah, diumumkanlah macam-macam, udah menyebar berita di Facebook macam-macam. Padahal saya itu di grup Cikal, Ibu Nel tahu itu, baru saja doa-doa untuk Kang Irfan, karena Kang Irfan lebih dulu kena kan. Wah, kita komunikasi sama istri sama teman-teman di Cikal itu ya. Saya kan ikut di Cikal, grup Cikal. Ya, ternyata ya samalah saya dengan Kang Irfan masanya itu. Nah, lalu begitu kabar saya viral itu, banyaklah itu obat-obatan datang ke rumah dikirim, ada probiotik, macam-macam lah gitu. Ya, dokter juga ngasih obat, bingung juga sih mana yang mau saya makan. Tapi ya saya berterima kasih lah teman-teman punya perhatian seperti itu. Sampai sekarang ini masih banyak ini obat-obat yang belum tersentuh sama saya ini. Tapi kebetulan sebelum sakit dan sejak berapa tahun sebelumnya, udah 5 atau 4 tahun ini, saya rutin konsumsi jahe merah campur kunyit, terus kasih daun serai, terus kasih batang kayu manis. Dan juga saya rutin juga makan bawang putih tunggal, bawang putih lanang, datsun kalau di Sumatera Barat, bawang putih lanang itu. Rutin saya makan itu, makan mentah-mentah. Sebelum sakit ya karena kan kolesterol saya suka tinggi. Itu yang saya takut di situ sebenarnya, kolesterol saya tinggi, nanti jantung atau sesak napas atau apa, itu yang saya takut. Tapi alhamdulillah lah masih bisa dikondisikan sampai sekarang, alhamdulillah. Nah, jadi rutin itu. Nah, yang saya khawatirkan juga ya saya nggak boleh kemana-mana katanya. Sementara saya di rumah, akhirnya alhamdulillah teman-teman itu membantu. Jadi saya cuman masak aja, kebetulan di rumah ada beras, masak. Saya sendiri di rumah. Ada anak kos di belakang. Nah, ini satu cerita anak kos di belakang. Katanya kalau sakit ini mudah menular. Anak kos, alhamdulillah, anak kos saya itu sampai sekarang nggak ada terasa apa-apa. Setiap hari saya tanya sama dia lewat WA, lewat telepon, lewat WA. Saya jarang ketemu dia. Nah, kalau saya mau ketemu, kamar mandi kami satu. Jadi kalau bak mandi itu dia pakai yang di bak mandi, saya pakai yang ember. Kami bagi 2. Habis mandi saya selalu bersihkan itu lantai. Kemudian apa yang kami pegang bersama sering saya bersihkan. Pakai dulu pakai hand sanitizer, tapi kemudian saya rubah dengan sabun mandi, sabun cair. Karena hand sanitizer itu tangan saya pernah agak seperti mau melepuh. Karena terlalu banyak oksigennya mungkin, akhirnya saya sekarang pakai sabun mandi aja, sabun mandi Lifebuoy yang cair itu. Nah, alhamdulillah anak kos tempat saya itu sampai sekarang tidak apa-apa. Kemudian tanggal 19 saya jadi saksi orang Barale sebelum saya dinyatakan positif. Orang menikah teman saya. Dia sampai sekarang pun tidak apa-apa, alhamdulillah.
Kemudian sebelum saya dinyatakan positif juga karena beritanya terlalu lama, saya ke kampus juga, kumpul dengan mahasiswa. Ya alhamdulillah tidak apa-apa. Nah itulah yang saya pikir, wah mungkin virus saya ini nggak begitu berat atau bagaimana lemah. Karena orang-orang yang saya temui itu ya alhamdulillah tidak apa-apa. Tapi saya juga tidak mau ngambil resiko, saya juga tidak mau main-main itu. Sampai sekarang pun saya mendisiplinkan diri gitu, ya rajin cuci tangan, terus kadang-kadang kalau kampus bawa masker sekali 2, pakai face shield. Nah, jadi maksud saya seperti ini yang saya sampaikan adalah bahwa memang itu ada, ya. Saya dinyatakan OTG ini, ya saya seminggu selesai. Maksudnya selesai itu, alhamdulillah sembuh lah gitu. Ya dinyatakan sembuh dengan surat dari dokter. Kang Irfan kan ternyata ketika saya tanya teman-teman di Cikal, ketika itu Kang Irfan belum dapat ini ya Nel ya. Kang Irfan itu belum keluar lah dengan istrinya gitu ya. Duluan saya gitu ya. Artinya begini maksud saya, memang kita harus waspada, menghindari itu mudah-mudahan tidak kena, tapi jangan juga jadi menakutkan sekali gitu. Karena berapa mahasiswa saja itu telepon saya malam-malam. Nelpon itu nangis-nangis dia. Ada berapa mahasiswa itu begitu dia dapat kabar, iya betul, nangis-nangis dia nelpon saya. Artinya apa? Menakutkan sekali bagi teman-teman. Ya, mahasiswa saya itu tinggal di daerah ya. Orang tuanya gitu juga. Ketika telepon saya, kenapa ini? Saya bilang saya ini nangis juga orang tuanya, ya orang dari daerah. Ya artinya apa? Memang itu berita yang sangat menakutkan gitu. Saya pikir ketika saya sakit itu ada satu saja yang saya ingat itu, imunitas itu. Saya tanya sama dokter, saya tidak tanya sama orang-orang lain kecuali dia memang orang kesehatan, dokter atau bidan. Orang lain saya tidak tanya. Meskipun banyak yang ngasih informasi, saya lebih sering yang saya dengar itu ahlinya, dokter. Yang ada teman yang ahli jantung dan pembuluh darah, termasuk juga ketua wilayah itu. Hampir tiap hari saya tanya dia, bagaimana meningkatkan imun. Akhirnya saya dapat jawaban itu, vitamin yang banyak, disuruh makan apa namanya nih, cerebrofil, narkonse dan lain sebagainya. Tapi itu obat kimia saya pikir. Akhirnya saya dapat di Google, ya saya perbanyak makan buah. Buah itu buah kiwi. Hampir tiap hari saya makan kiwi 2 itu, sehari 2. Itu kiwinya kiwi yang gold. Memang agak tinggi harganya, tapi pokoknya saya kuatkan imun saya. Ya tentu saja selain imun juga iman. Ya, kita tingkatkan ibadah tentunya ya waktu ketika kena itu. Ya, tapi alhamdulillah sekarang saya dinyatakan sembuh. Ya artinya saya tidak merasa apa-apa. Dan istri saya istri dan anak saya di Jakarta, karena saya kenanya ketika saya di bandara, tes swab itu, dia cek juga di Puskesmas Mekarsari, ya alhamdulillah negatif semua keluarga saya gitu. Ya, jadi sekali lagi kalaupun kita kena, belum tentu juga keluarga kita itu bisa kena gitu. Jadi, tapi kita tetap juga harus hati-hati. Ya, nah saya pikir begitulah Nel. Ya, sedikit kasih, pengalaman saya. Dan terima kasih sudah mau mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semua. Amin. Terima kasih sudah berbagi, Kak Daniel. Saya lupa mungkin mengontak Bang Daniel sebagai orang yang juga pernah berteman dengan COVID ya. Alumni Nel, alumni. Alumni, ada alumni nanti ya, iya. Kita punya grup WA alumni COVID. Iya. Demikianlah teman-teman, Yunda, Kanda, sahabat semua sharing hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan, mumpung masih ada nih para yang sharing-sharing tadi, masih ada teman-temannya. Ada yang mau bertanya, kita kasih 1 pertanyaan saja ya, karena ini sudah jam 10, sudah banyak yang live juga. Boleh bertanya langsung. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau berbagi lagi sedikit, kita bisa dengarkan. Mungkin nanti ke depannya kita panggilnya, kalau dalam sharing kali ini kita kan mendengar cerita santai lah istilahnya ya, pada teman-teman yang sudah berdampingan dengan COVID. Mungkin nanti kita habis ini kita bikin sesi yang kita akan tampilkan para pakarnya, mungkin dokter atau pakar-pakar lain yang berkaitan dengan COVID ini. Ada yang mau bertanya? Kami persilahkan. Nel.
Mel. Oh iya, Bu Husna, silakan Bu Guru Husna dari Payakumbuh ya. Bu Husna, silakan ditampakkan wajahnya. Husna Payakumbuh ya? Iya. Rasanya saya pernah di perumahan. Ya, ini masih ada Henry, masih ada Bu Najma, masih ada Niveti, Ini ada Henry Palembang nih. Iya, Henry Rangsi Kumbang di sini dia namanya. Ada Niin dari Aceh juga, Kak Daniel. Ada Nika dari Malaysia. Masih ada Inur, masih ada Beta. Silakan Usna, Bu Usna. Hadir Bang Daniel. Pikra, toko buku Pikra harus menyediakan buku-buku tentang kopi. Nyimak. Ada yang mau bertanya atau mau sharing lagi, silakan. Cici Junior. Buka dulu, Ci, nggak kedengeran suara Ci. Linda, ada Halo, Nel. Ya, Usna, silakan. Mici suaranya tuh, bukan Ya. Usna kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini Dibuka aja, Bu Usna. Gelap, soalnya gelap. Nak bujang sedang minta makan nih sambil ha. Ayo, Usna, silakan ya. Cepet. Bu Usna, suaranya dibuka lagi. Tadi kayaknya di mute lagi nih. Oke. Nah, tadi kita udah dengar itu pengalaman dari teman-teman kita yang pernah mengalami COVID ya. Halo? Ya, silakan lanjut. Ya. Dari awal kayaknya saya gimana ya? Kayak Kok hilang suaranya? Lanjut, Bu Usna. Suaranya ke mute lagi, Bu Usna. Buka lagi. Ya. Oh iya. Virus itu pasti ada. Tapi saya nggak yakin kalau virus itu adalah virus yang terlalu berbahaya. Dari awal saya tidak yakin itu. Dan justru dari awal saya berpikir, saya ingat pelajaran di SMP dulu, Robert Malthus, ingat nggak? Pelajaran SMP ekonomi ya? Robert Malthus. Halo, Nel. Iya, lanjut. Robert Malthus Ya. lupa kita. Nah, Robert Malthus mengatakan, keren 2000 Kak ya. Lanjut, Bu Guru. Salah pertumbuhan. Jadi Robert Malthus itu mengatakan bahwa untuk mengurangi populasi penduduk dunia, Oke, mute lagi, Bu Usna. Halo, suaranya. Jadi memang untuk populasi penduduk dunia itu harus dengan ada peperangan. Bisa salah satu itu. Saya ingat, wah ini virusnya bukan virus alami. Kenapa bukan alami? Kalau alami itu biasanya ada batas regionalnya. Ini tidak mewabah seluruh dunia. Nah, saya ingat ini jangan-jangan ini buatan biokimia. Kok kepencet terus suara ininya, unmute-nya itu, Bu Usna. Unmute lagi, Bu Usna. Ya, jadi dan keyakinan saya lama-kelama itu terbukti begitu, bahwa memang virus ini tidak terlalu berbahaya dan perlu daya imun, dan dia selalu akan berubah-ubah. Nah, ternyata dia tidak konstan. Mute unmute-nya jangan dipencet terus, Bu Usna. Kayak unmute di mute.
Pakai HP kali nggak? Iya. Ini tadi kayaknya mute, unmute terus. Karena pakai HP mungkin, tapi kadang-kadang Rusna itu ini suaranya ketutup lagi. Iya, Nel. Oke, Nel. Ya, kayaknya memang, Nel, kayaknya ini sinyal nggak stabil, Nel. Tentu, Nel. Iya. Ya, lanjut aja lah, Nel. Nggak stabil, Nel. Mungkin teman-teman yang lain nanti. Ya. Halo, Nel. Ya, silakan. Nel, saya mau tambahkan. Kemarin saya ketemu dengan Dokter Andani. Ya. Untuk teman-teman, termasuk nih keluarga saya, atau mungkin orang-orang yang di luar Padang, di luar Sumbar, kan kaget melihat Sumbar ini kan tinggi itunya, apa namanya, orang-orang terpapar itu kan tingkat keterpapar itu tinggi. Ternyata ada 2 tempat, ini menurut Dokter Andani ya, kemarin baru saya ngomong sama dia, ketemu dia, Jakarta dan Padang dan Sumatera Barat itu bahkan Sumatera Barat itu lebih tinggi dari Jakarta dalam melakukan tes rapid itu. Nah, semakin banyak yang dites, semakin banyak yang itu, maka bisa menekan kematian gitu. Karena semakin banyak yang dites itu, maka lebih berpotensi mengurangi keterpaparan lebih banyak. Nah, orang-orang takut itu, termasuk keluarga saya itu sering telepon, bagaimana kondisi Padang. Kami di Padang ya, itu mungkin Pak Bang Esa itu bisa cerita juga bagaimana kondisi. Sebenarnya nggak terlalu ini juga di Padang itu. Cuman memang Dokter Andani bilang, untuk yang teman-teman semua ketahui, hindari kalau bisa jangan makan di rumah makan. Kalau mau makan itu mendingan dibungkus. Rumah makan itu risikonya besar. Restoran dan tempat-tempat jajanan itu. Dan itu sekarang ini di Sumbar ini ada memaksa untuk pelayan-pelayan di rumah makan itu harus dirapid, harus diswab gratis. Meskipun banyak di antara orang itu yang tidak mau. Dan itu di Padang tuh, terutama Padang, itu tiap hari itu selalu bertambah itu orang yang dites. Makanya hasilnya selalu tinggi. Dan itu justru sebenarnya agak menggembirakan, karena yang banyak kena itu orang-orang OTG. Jadi sekali lagi maksud saya yang ingin saya sampaikan di sini, semakin tinggi suatu daerah yang terpapar itu jangan dianggap sesuatu yang sangat berbahaya sekali gitu. Karena justru itu lebih baik daripada orang tidak ketahui apa istilah tracingnya itu lebih besar. Jadi dua kota di Indonesia, Padang dan Sumatera Barat dan DKI. Nah, ini informasi dari. Karena memang yang tesnya yang dites banyak gitu ya. Ya, daerah lain tuh kenapa nggak tinggi karena emang nggak dites. Jadi di Padang itu sehari bisa 3.000-an. Sampai sekarang. Iya kan, ya kemarin kami kan ada acara dengan Dokter Andani, acara kampus kebetulan dia cerita itu. Oh, iya. Jadi Nel ya juga sebagai perantau ya supaya jangan terlalu camih juga. Insya Allah enggak. Kan ya, seperti kata teman-teman tadi, Daesa sudah berbagi Kak Daniel. Tadi pertama Daesa, ada Iin Febrina, ada Nur Hayati, ada Kang Irfan, ada Cici baru. Ini karena nama kami hampir sama nih, ada Danielnya juga. Jadi siapa yang namanya ada Danielnya kena itu. Awalnya Bang Esa. Di sini nggak ada namanya Daniel nih, kecuali Kak Daniel doang. Ada 2 kan, Esa Muhar Daniel 1, Daniel 1. Itu yang namanya Daniel kena semua. Ya Bang Esa ya. Ya, mungkin apa masih ada yang mau komen? Sepertinya terlalu banyak pemikiran, terlalu banyak pengalaman, terlalu banyak yang menurut saya tidak ada yang perlu kita simpulkan ya. Mungkin yang perlu ditingkatkan adalah imun dan iman ya Kak Daniel ya. Imun dan iman. Imun dan iman dan mungkin ada yang mau memberikan closing statement Kang Irfan dari yang berkembang tadi. Mungkin kita minta sedikit Kang Irfan sebelum ditutup. Dibuka dulu suaranya Kang Irfan, masih di mute. Suaranya itu mic-nya Kang. Mic-nya. Ya, ada Nilin, silakan. Nilin mau ada yang disampaikan? Ini Nilin teman LAT-nya Kang Irfan ini. Siapa? Oh, Aslinda ya? Haslinda Mora, Kang Irfan. Oh, ya, saya ingat. Orangnya serius sih aslinya tuh ya, sama sekarang masih kelihatan serius. Dulu juga serius aja. Senyum kok. Masih suka senyum kok ya. Enggak, Nel. Boleh sedikit ngomong ya? Silakan. Sedikit mungkin bisa ya. Assalamualaikum Kak Irfan.
Oh ya. Kak Esa, semuanya Assalamualaikum. Mungkin dari tadi yang sudah terpapar COVID, Kak Esa Muhardaniel itu instruktur saya. Kemudian ada tadi, saya baru tahu kalau Supriyadi juga kena, kalau Inur juga, banyak yang tidak tahu itu ternyata banyak teman-teman yang sudah kena COVID ini. Tapi dari ceritanya itu, sepertinya COVID itu tidak seberbahaya yang diberitakan, tidak seberbahaya yang diberitakan. Saya merasakan begitu, karena juga ada keluarga yang terpapar COVID, itu dengan pakai pakaian APD kemudian ambulan meraung-raung, kemudian nanti tetangga pada melihat dari sinyalnya nih Lin agak putus. Hilang. Nilin sepertinya hilang sinyal Nilin di Padang Panjang. Harusnya lebih bagus ya sinyalnya. Oh, Nilin kayak mute Nilin. Dibuka lu suaranya Nilin. Ini lagi ya? Oke. Ya. Udah Nel? Mute kayaknya ya. Halo? Ya, halo silakan. Ya. Jadi itu di depan rumah juga ada yang positif, ada 3 orang, ada anak, ada ini. Tapi ya mereka biasa-biasa saja, OTG rata-rata kalau di Padang Panjang itu OTG, seperti kata Iin tadi, itu yang meninggal cuma lanjut nih Lin, suaranya hilang. Ini sinyal. Oh, kayaknya connecting audio nih Lin terputus. Mungkin Daisa sebelum ini ada yang mau di closing dulu Daisa. Udah, nih silakan lanjut nih Lin. Ya, jaringan agak bermasalah. Ya. Ya, Nel? Ya lanjut. Jadi jaringannya agak bermasalah. Ya. Cuma yang kita khawatirkan itu adalah pemberitaan yang berlebihan itu gitu dari mungkin Satgas COVID yang setiap hari memberitakan meningkat, padahal kalau kita lihat biasa-biasa aja gitu, seperti di Padang Panjang dikatakan Padang Panjang itu biasa-biasa aja, bahkan boleh dikatakan sekarang orang jadi nggak peduli gitu, karena pemberitaan itu dengan kenyataan itu sangat berbeda gitu. Meskipun sekarang di Padang Panjang termasuk kalian sendiri termasuk nggak tahu itu sudah ada aja jadi ada SK-nya aja sosialisasi masker gitulah ya, sampai didenda, ada hukuman segala macam lah yang tidak pakai masker gitu. Sebetulnya itu nggak masalah. Cuma yang kita khawatirkan itu dampaknya ya, sebagai guru, sebagai orang tua itu dengan pendidikan misalnya. Itu semua orang tua itu sudah mengeluh melihat anak-anak kita sekarang. Yang gara-gara COVID mereka tetap tidak bisa tatap muka, akhirnya mereka pakai HP. Itu orang tua sudah sangat khawatir dampak pakai HP itu. Mereka mengerjakan tugasnya cuma 2 jam barangkali. Tapi HP-nya itu mereka sampai lihat bukan masalah kuotanya aja, tapi dampak dari HP-nya itu. Sementara kalau kita lihat di warnet itu anak-anak banyak sekali bermain di warnet. Mendingan mereka sekolah daripada bermain di warnet. Itu tidak ada tidak ada tindakan gitu kan, tidak ada tindakan. Jadi mungkin kalau bisa kita sebagai kalau bisa yang di atas lah, mungkin KB lagi. Buka lagi nih Lin, kayak mute lagi nih Lin. Kayaknya ya, jaringannya bermasalah. Sorry, jaringannya bermasalah. Terus saya harus di-mute-kan terus. Mungkin kalau bisa kita memberikan kontribusi barangkali untuk permasalahan ini, bagaimana sekolah ini bisa dibuka secepat mungkin. Kalau ada kakak-kakak KB yang di atas barangkali yang bisa memberikan kontribusi langsung mungkin ke pusat barangkali, kalau memang COVID itu tidak seberbahaya yang diberitakan itu, ya kenapa kita harus berlama-lama dengan situasi begini?
sekarang masyarakat kalau kita lihat dari berpercaya lagi gitu, walaupun COVID itu memang ada karena berita itu hilang lagi. Hilang. Jadi dia kalau sengaja jelek kayaknya ke-mute lagi tuh nih Lin. Aduh, jaringan ini Nel. Iya. Jaringan bermasalah. Jadi intinya adalah ini ya Nilin ya. Mungkin itu. Ya. Ya. Kenapa kita harus menghabiskan dana triliunan itu cuma untuk masih banyak lagi hal-hal yang harus kita kerjakan, yang harus kita pecahkan di negara ini, bukan cuma sekedar COVID. Jadi dan juga dari kesimpulan yang terpapar tadi, kita memang jadi berpikir ini lebih ke bisnisnya ini. Itu memang ada, tapi kita lebih pikir itu ke bisnisnya. Tergantunglah konspirasi apa di belakang itu semua. Cuma kita berharap mungkin kepada KB yang bisa lah gitu ya langsung ke pusat. Nel, Nilin dipanggil Ibu. Mungkin itu yang bisa kali sampaikan. Ya Nilin, intinya adalah Nilin itu minta apa kalau ada KB di atas supaya sekolah dibuka, karena Nilin ini adalah guru di SMA Sumbar Padang Panjang yang sekolahnya boarding sampai sekarang belum dibuka kayaknya. Mungkin kita sedikit. Halo ya. Boleh juga ikut komentar menyambung Nilin tadi. Oh Beta ya, silakan. Suaranya agak pelan tuh Beta, kadang stay. Nggak pakai earphone soalnya ini nggak pakai. Kedengar nggak nih? Kedengaran tapi agak pelan. Nah ya. Ini betanya Gusri ya? Ini beta istrinya Gus Effendi. Ya ini menyambung perkataan Nilin saja. Sebenarnya sama, saya juga guru menyampaikan keluhan orang tua begitu. Jadi ini curhat sebenarnya. Nggak tahu mau disampaikan ke siapa gitu ya. Karena kebetulan kita forumnya temanya ini, jadi curhat saja. Memang gimana sekolah ini harus secepatnya dibuka. Karena sudah apa ya, sudah sekian bulan anak-anak interaksinya sangat intens dengan HP. Ini udah gawat menurut saya. Nanti anak-anak malah jadi kecanduan HP yang sudah sulit untuk mengatasi efeknya. Maka menurut saya lebih bahaya ketimbang COVID-nya gitu. Jadi kalau COVID ini bisa kita obati, kalau kecanduan HP ini udah kemana-mana nanti akibatnya. Otak anak bisa sakit, fisiknya bisa sakit gitu. Itu lebih susah lagi mengobatinya gitu ya. Jadi saya memang sangat berharap kalau kayak kumu kan strict sekali, harus zona penuh. Malahan nanti bilang boleh zona oranye, tapi harus zona penuh baru boleh sekolah. Nanti kalau sewaktu-waktu zona oranye lagi, sekolahnya bisa di off lagi gitu. Sampai sekarang kami belum sekolah, kalau di Pekomu juga belum ada yang masuk sekolah gitu. Jadi ini saya nggak tahu ini gimana baiknya gitu ya, karena padahal gini lah, belum lagi oke lah, mungkin masalah-masalah selain itu juga karena masalah pulsa misalnya, heboh-heboh menteri ngasih bantuan, yang dikasih sama menteri itu ini itu cuma bisa buka buat WA sama Classroom. Jadi orang tua juga kesulitan sebenarnya, karena gini, kami kan pakai link itu kalau ujian kan kayak Google Form atau materinya itu kita upload dari YouTube, kita ngambilnya itu nggak bisa diakses pakai kuota pendidikan tuh nggak bisa. Katanya aja yang cuma 30 giga itu yang sekian, padahal itu cuma bisa buka-buka WA, Zoom bisa sih, cuman kalau Zoom kan anaknya HP-nya nggak bisa install Zoom gitu, juga nggak kepake kan gitu ya. Jadi orang tua juga masih kesulitan, masalah kuota masih kesulitan, walaupun dari kasih berapa sih 7,2 triliun ya dari pemerintah lokasinya, tetap nggak terlalu maksimal. Kalau cuma untuk WA sama Classroom itu bisa anak-anak beli, itu kan murah paketnya, nggak terlalu mahal kan. Tapi yang penting itu justru untuk buka link misalnya atau apa. Kemarin ujian semester anak harus beli paket lagi semuanya karena nggak bisa buka link Google Form, itu nggak bisa kalau dari bantuan pemerintah gitu. Belum lagi efek-efek yang tadi sebutkan. Jadi ini benar-benar sudah mengkhawatirkan kalau menurut saya. Sudah sekian bulan anak-anak terlalu banyak interaksi dengan HP, ini sudah sangat-sangat berbahaya. Jadi so please open school gitu ya, buka sekolah secepatnya menurut saya, karena kita udah dengar sendiri tadi tidak terlalu seberbahaya itu kan gitu. Jadi orang-orang yang rentan saja menurut kita yang stay at home gitu. Jadi yang
sehat-sehat ya udah sekolah aja gitu. Itu aja nih Nel, ya mungkin siapa yang bisa menyampaikan gitu. Iya nih Beta, tenang Beta, kita untuk Sumatera Ketua Dewan Perwakilan Daerahnya mungkin kita sampaikan, juga ada anggota dewannya yang kayaknya Komisi Pendidikan nanti bisa kita sampaikan, nanti kita kita akan suarakan, kita minta mungkin KBPI Sumbar juga bisa menyuarakannya. Karena itu mungkin bukan kekhawatiran di Sumatera Barat aja, kebetulan kalau di sini pun belum buka sekolah-sekolah yang negeri ya, kalau swasta udah banyak yang buka. Ada beberapa yang buka. Sekolah anak saya sudah buka karena boarding school kali ya. Mungkin masih ada yang lain sebelum kita minta closing statement. Tapi Nel, halo Nel, itu di Padang di beberapa tempat itu anak-anak itu sudah masuk loh didikan subuh sama TPA MDA itu. Oh, itu kan bukan sekolah formal ya? Iya, artinya kan formal atau tidaknya itu kan sama-sama ngumpul, sama-sama tatap muka. Iya, makanya kan mungkin ada yang di Padang bisa mengaspirasikan, bilang ke Kak Habibul Fuadi mungkin ya untuk Padang. Nanti. Iya benar. Saya boleh menanggapi Nel ya, Nel. Ya silakan. Soal seberapa berbahayanya ini COVID. Ya mohon maaf nih. Gini, kalau kita hitung perbandingannya, terakhir pandemi itu sebelum COVID-19 itu apa? Flu Spanyol. Tahun 1000. Bukan, kalau SARS itu belum sampai pandemi seingat saya. Oh gitu ya, belum. SARS itu lebih mematikan, lebih bikin cepat orang mati. Tapi tidak sampai pandemi karena tidak mengglobal. Berhasil delokalisasi lah gitu. Kurang lebih SARS itu kenapa? Karena proses penyebarannya tidak semudah seperti COVID-19. Ya orang tatap muka ketemu ngobrol, kena hembusan dari mulut kita sudah nular itu COVID-19 gitu. Kalau SARS prosesnya tidak semudah itu, walaupun lebih mematikan. Ada lagi MERS. Tapi poinnya pandemi sebelum COVID itu ya flu Spanyol itu 1918 itu puluhan juta orang mati, termasuk di Indonesia, di Hindia Belanda. Nah, kenapa sekarang kok kesannya itu sangat berbahaya? Pertama sebetulnya gini, karena soal pandeminya atau globalnya. Yang kedua, karena informasi. Dulu orang di kampung saya, di Tasikmalaya, di kaki Gunung Galunggung, zaman nenek saya, nggak tahu tuh ada namanya flu Spanyol. Nggak ada beritanya. Padahal di Madura ribuan orang mati. Pulau Madura termasuk yang paling parah kena flu Spanyol, ribuan orang mati. Konon 1 berbanding 5 orang yang mati. 1 dari 5 orang 1 yang mati. Tapi orang di kampung saya, di kaki Gunung Galunggung, Tasikmalaya, tidak panik karena tidak tahu. Padahal di jumlah Jambleh, total 50 juta orang yang mati karena flu Spanyol. Jauh lebih dahsyat dari COVID-19. Yang bikin COVID-19 ini menjadi begitu mengkhawatirkan karena orang sedunia tahu. Ada yang mati di India, di Amerika sekarang yang mati sekian. Dulu orang tidak tahu apa yang terjadi di negeri yang mana gitu. Nah itu maksud saya itu tuh relatif seberapa berbahaya itu. Kita juga yang merasa sehat juga mohon maaf tidak boleh egois juga. Ini Dr. Eli Burhani itu kepala Rumah Sakit Fatmawati, spesialis paru, pernah ngobrol panjang di TV One dan ngobrol juga dengan saya. Dia punya ilustrasi begini, dari 100 orang yang terkena COVID-19, yang harus dirawat itu 10%. 90%-nya itu cukup istirahat, isolasi di rumah. Minum vitamin, jaga kesehatan, imunitas, makan yang bergizi, kira-kira itu. Bisa sembuh. Nah, 10% harus dirawat. Dari 10% itu 5 kritis. Itu kata Eli Burhani. Dari 5 kritis itu 3 orang mati. Jadi kurang lebih dari 100 orang, 3 orang yang meninggal. Apakah ini bisa dikatakan tidak berbahaya? Apakah ini dianggap berbahaya? Itu relatif. Karena kalau sudah terkena pada orang terdekat kita, siapa yang kita salahkan? Bukan soal jumlahnya, tapi bahwa ini mematikan. Ini bisa bikin orang mati, dan ini tidak ada obatnya. Yang suatu saat bisa kena ke anak kita, bisa kena ke orang tua kita. Itulah sebabnya tetap perlu yang namanya physical distancing. Harus bersabar, namanya diuji dengan pandemi. Belajar dulu dari rumah, kerja dulu. FIA itu memang ujian. Banyak problem, pasti banyak problem. Tapi ini belum ada apa-apa dibanding tahun.
Jadi saya lihat malah dampak stresnya itu yang memang menjadi ini begitu berbahaya. Karena orang tidak sabar, orang tidak siap menghadapi kondisi sosial yang baru. Terutama guru, orang tua, ibu istri saya juga pusing ngadepin anak saya tiap hari banyak PR. Dan gurunya juga menurut saya ya aneh. Dalam situasi begini masih ngasih PR banyak. Tapi guru juga ngeluh. Menurut saya aneh juga. Guru itu banyak guru nih, Kang Irfan. Tapi juga banyak. Dia bikin masalah sendiri menurut saya. Dia sering mengeluh. Tapi dia sering ngasih PR banyak. Ya mestinya gitu ya. Dalam kondisi begini adaptasi baru dong. Bikin tugas yang tidak begini caranya. Ada tugas yang lain gitu. Ini maksud saya relatif sebut berbahaya atau tidak itu. Karena dari tiga orang yang mati dari 100 orang itu, kalau 3 orang kena ke keluarga kita, kena ke anak kita, mau disalahkan siapa? Artinya bukan soal jumlah. Itu kedua, kepanikan globalnya itu, rasa takutnya itu yang berdampak kemana-mana. Tetap ini berbahaya. Bahayanya COVID itu bukan cuma soal medisnya itu, tapi psikosomatiknya, tatanan sosialnya, ekonominya. Karena orang tetap aja takut bisnis. Jadi bukan soal jumlah ya. Jadi ini yang disebut bahayanya COVID saat ini. Soal polemik di Amerika itu juga sampai sekarang masih berdebat orang antara ini berbahaya atau tidak. Kubu Partai Republik Donald Trump, kelompok Kristen konservatif, kelompok evangelis, termasuk yang menganggap ini konspirasi. Termasuk mereka ini menganggap ini tidak berbahaya. Makanya kalau kita lihat di YouTube, beberapa dokter di depan Gedung Putih mengatakan menolak masker. Itu kelompok dokter pendukung Partai Republik. Mereka kelompok evangelis yang memang tidak percaya ini berbahaya. Trump itu dalam kampanye lempar masker. Di Amerika sebaliknya kelompok Demokrat berpendapat sebaliknya. Ini dua-duanya punya motif. Saling tuduh. Republik bahkan menuduh ini konspirasi Partai Demokrat. Jadi teori konspirasi juga sudah politis, tergantung motifnya. Sebagian umat Islam menuduh ini konspirasi Yahudi. Kenapa? Ya kita punya musuh bersama Israel. Oh, gampang. Scapegoat-nya ya udah Israel, Yahudi. Teori konspirasi itu nggak ada ujungnya. Orang Yahudi pun punya teori konspirasi. Mereka menuduh Cina. Mereka menganggap Cina yang bikin ini obat, yang bikin ini penyakit. Sama aja, semua teori konspirasi juga bingung. Caranya itulah menurut saya, hemat saya ya, kita juga jangan tetap tidak boleh menganggap ini sepele. Terutama terhadap orang-orang yang paling beresiko. Orang yang paling beresiko itu yang bisa berakhir fatal adalah orang yang punya penyakit bawaan. Ini dokter yang spesialis ngomong ke saya. Orang punya masalah paru-paru, orang TBC, orang punya asma, orang diabetes. Apakah mau kita korbankan mereka gitu? Demi kenyamanan kita yang mayoritas mengorbankan yang minoritas, saudara kita yang punya resiko fatal gara-gara COVID. Ada. Ya itu bisa anak kita, itu bisa orang tua kita. Saya punya orang tua yang punya hipertensi, itu sangat beresiko. Saya punya teman yang dirawat kritis di kantor karena dia memang punya hipertensi. Dia punya penyakit bawaan yang dia rawat kritis. Karena COVID. Saya tidak, alhamdulillah bersyukur tidak punya bawaan itu. Nah kita juga harus menenggang dan jangan mengorbankan mereka juga. Ya kitanya harus bersabar. Ini para guru, mohon maaf, mereka juga egois. Mereka paling banyak mengeluh dengan model cara belajar jarak jauh, tapi mereka juga membebani murid dengan tugas-tugas yang tidak masuk akal dalam kondisi begini. Susah sendiri akhirnya. Stres sendiri, dia stres, orang tua juga stres. Anaknya juga stres. Mohon maaf, di sini ada beberapa orang guru ya. Ya mohon bersabar dulu lah. Ini umumnya teman-teman Pak Iwati guru semua ini, dari mulai guru SMP, SMA. Begini. Dosen juga ada. Masyarakat jangan dipusingkan dengan banyak opini yang dasarnya perasaan. Serahkan aja kepada otoritas dan ahlinya. Ahlinya itu apa? Ahli kesehatan. Teori konspirasi itu kebanyakan juga gosip. Serahkan pada ahli kesehatan. Bahwa ada sebagian dokter ahli kesehatan yang berpendapat miring, itu minoritas. Kita lihat jumhur para dokter aja dan ahli kesehatan. Kita ikuti itu aja. Yang kedua, ikuti otoritas pemerintah. Yang punya otoritas.
ya memang kita harus patuh pada ulil amri dalam soal begini, nggak bisa sendiri-sendiri. Emang berani? Udah aja jalan sendiri, kerja sendiri. Emang berani? Ini di Jakarta sekarang kalau keluar jalan nggak pakai masker, didenda 250.000 atau dikurung 1 bulan. Ya kalau melawan silakan aja lawan. Jadi ketertiban umum tetap patuhi, hemat saya. Tetap otoritas kita ikuti. Ya sabar dulu. Kedua, ikuti jumhur pendapat para ahli kesehatan. Jangan mengikuti pendapat sebagian minoritas yang ini juga kita harus pertanyakan kepentingannya apa. Di Amerika, kelompok pendukung Partai Republik itu yang paling tidak setuju dengan COVID itu dianggap berbahaya. Kenapa? Karena dunia bisnis mereka hancur. Partai Republik itu adalah partai yang didukung dunia usaha. Kebanyakan kalangan dunia usaha, kelompok gereja evangelis, yang mereka hidup tergantung dari kerumunan orang. Orang evangelis itu, gerejanya hidup dari berapa banyak yang datang ke gereja. Dengan COVID itu gereja mereka sepi. Pendapatan mereka tuh turun drastis. Itu yang paling protes dengan pandemi. Mereka yang paling protes dengan social distancing. Karena itu mereka kampanye menolak pandemi di Amerika. Dan itu menjadi isu di Pilpres. Sampai kemudian ada beberapa orang senator Partai Republik yang mati juga akhirnya. Mereka kampanye menolak masker, mati juga akhirnya kena COVID. Jadi mohon pengertian kepada saudara-saudara kita yang kebetulan dianugerahi kesehatan imunitas yang baik, tidak diuji dengan penyakit ini, tapi diuji dengan ketidaksabaran, kegelisahan. Itu juga penyakit, itu namanya psikosomatik. Nah inilah bahayanya COVID-19. Selain aspek medisnya, aspek non-medisnya itu yang bahaya. Contohnya banyak orang stres, seperti ibu-ibu ini. Para guru pada stres. Ibu rumah tangga pada stres. Nah ini COVID-19. Tidak seberbahaya flu Spanyol dulu. Walaupun mati 50 juta. Karena apa? Karena orang di kampung saya itu di Galunggung tidak tahu. Bahwa di Madura itu ada ribuan orang yang mati. Mereka tenang aja yang ikut stres. Yang stres di Madura saja. Jadi kira-kira itulah. Apa namanya itu, sama-sama lah kita bersabar sampai insya Allah ada saatnya ketemu obatnya. Satu, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, itu sudah dalil itu. Sabar. Yang kedua, sampai menunggu ada vaksin, kan belum, masih dicari vaksinnya. Ketiga, sampai umat manusia secara global terbentuk imunitas kolektif. Kita sebelumnya diuji oleh COVID-19 tidak seperti diuji, beratnya diuji oleh pes atau flu Spanyol. 50 juta orang dulu yang mati sampai akhirnya ketemu semua umat manusia punya imunitas. Ini mah masih skala jutaan orang lah. Penduduk manusia udah 7 miliar, yang mati nggak sampai 10 juta. Artinya ujiannya tidak seberat seperti dulu. Ujian yang berat oleh kita saat ini adalah stresnya. Terutama ibu-ibu, termasuk nih ibu guru ini di grup ini. Ini mohon maaf, ini nggak bercanda. Tapi kira-kira itulah. Jadi tapi di Padang beda kok Kang Irfan. Dengan teori konspirasi itu tambah stres juga. Mikirin Yahudi, ini teroris Cina, ini harus tambah stres menurut saya. Itu imunitas turun itu. Akhirnya lupa, telat makan, kurang bacanya tidur. Baca WA saja Kang Irfan, nggak baca buku orang-orang itu Kang Irfan. Makanya WA itu yang dibaca itu. WA yang hoax dengan itu bercampur baur. Betul, itu yang bikin confuse ini banyak ini. Tapi mohon maaf ya saya agak ini karena saya sering ngadepin begini di kantor di mana capek ngadepin teori konspirasi sampai ribut dengan saudara sendiri yang sampai sekarang ini konspirasi Yahudi. Mumet di Israel Kang Irfan makanan sehari-hari kan. Gara-gara COVID banyak. Israel sendiri lockdown berkali-kali itu kalau konspirasi Yahudi itu ngapain mereka bunuh diri gitu. Bikin COVID, bikin ini, bunuh diri mereka sendiri banyak yang mati. Nih, kalau COVID ini nyampe Israel, separuhnya mati, punah tuh orang Yahudi. Kalau mereka yang bikin itu ya, tuh COVID-19, itu sebenarnya bunuh diri. Orang Yahudi itu mati, 1 juta aja. Udah 1/5, sudah 1/10-nya yang musnah. Kalau umat Islam mati 10 juta, masih ada 1,5 miliar. Aduh, mohon maaf nih ibu-ibu, mohon maaf ya. Saya kira itu aja closing statement dari saya, Mbak Inel. Terima kasih atas kesempatannya berbagi unek-unek nih.
Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing juga curhat kok Kang Irfan. Jadi kita Ya. itu salah satu cara untuk meningkatkan imunitas ya. Jadi apa yang benar. Curhat itu betul. keluarkan ya. Dari Nel. Ada solusinya ya. Nel, tadi kayaknya sudah terlalu malam Kak Daniel. Oke. Biasanya kita sampai jam 10 aja nih. Sudah mau jam 11 karena saking asiknya. Mungkin Daesa mau sedikit kata penutup dari Daesa. Dibuka lu Desa, suaranya belum dibuka. Orang pertama Payakumbuh. Iya, ini yang dijenguk oleh gubernur. SK sehatnya dari gubernur. Ya silakan Desa, sedikit Desa sebelum ditutup. Ya, kita nggak tahu ini ada apa sebetulnya. Ada konspirasi atau gimana, nggak jelas. Cuman saya yang bergaul di masyarakat, ini cuma dua hal, gimana proses pembodohan dan kemudian proses pemiskinan. Kita karena berada di Indonesia, umat Islam ini paling banyak ya. Ini tidak lepas dari konstelasi politik sendiri yang arahnya ke sana, dimanfaatkan apa gimana kita nggak tahu. Pada waktu pertama dulu saya masih di rumah sakit, ini ada yang dinyatakan oleh salah seorang teman dokter. Katanya untuk saat sekarang ini kita udah terjebak dengan sistem yang diciptakan. Ya. Jadi kita harus ikut dengan sistem itu. Ya. Apapun yang kita apakan, yang kita mau keluar dari sistem nggak bisa. Yang jelas untuk saat sekarang ini kita ikuti sistem ini, mana yang bisa kita ikuti ya kita ikuti, seperti pakai masker ya itu kan baik, physical distancing itu kan baik, cuci tangan kan baik. Yang tidak baiknya apa? Kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung untuk proses pencerdasan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Dan kemudian bagaimana kita untuk dijauhkan kembali dari Tuhan, ini yang tidak betul. Saat sekarang ini di Sumatera Barat masih banyak masjid yang jarang-jarang itu untuk sholat. Nyatanya masjid-masjid yang rapat-rapat, rapat safnya ini nggak ada apa-apanya, nggak ada COVID-nya di sana. Ya kalau saya di pasar ini bergaul dengan bermacam-macam orang. Bergaul dengan ada dari kalangan akademisi, dari politisi, dari pejabat, dari birokrat. Bahkan ada yang menganggap bahwasanya untuk saat sekarang ini dinyatakan ya sekarang akan terjadi penurunan COVID. Akan terjadi penurunan COVID ini sampai nantinya bulan akhir November. Kenapa? Karena berebut anggaran. Berhubungan dengan masalah anggaran. Ya, maaf ya, ini pernyataan yang dari teman-teman yang ada di birokrasi yang menyatakan demikian. Saya lihat tadi udah terjadi penurunan lagi jumlah yang sakit itu. Dan ini diperkirakan, saya yakin ya, diperkirakan nantinya puncak ini bulan November ini. Bulan November dikejarkan sampai bulan November, nantinya bulan Desember nggak bisa nol nantinya. Bisa nol. Maaf ya. Bisa dengar? Bisa, Desa. Ya. Bisa? Bisa, ya. bisa jelas. Jadi tadi persoalan yang sampaikan Kang Irfan dengan dengan apa? Dengan adanya teori-teori konspirasi, ya ini tidak bisa kita nafikan. Ini memang ya proses untuk pembodohan umat Islam, bisa jadi yang demikian. Makanya kita harus punya satu solusi bagaimana untuk mencerdaskan masyarakat. Mencerdaskan masyarakat, ya, jangan dipertakut masyarakat terus melalui media. Dianggap bahwasanya COVID ini terlalu berbahaya, ya kita menganggap COVID itu memang ada, tapi
jangan dianggap jangan sesuatu yang menakutkan lah. Janganlah sesuatu yang menakutkan COVID itu. Gimana kita berserah diri kepada Allah, dan ibadah kita jangan sampai kita lalaikan. Dan di samping itu, ya saya juga orang yang ikut kena COVID dulunya, dan saya terus mempelajari gimana perkembangan di masyarakat. Kalau di Payakumbuh sekarang ini, ya masyarakat udah begini aja, udah biasa-biasa aja dengan COVID ini. Ya, maaf ya, udah biasa-biasa aja dengan COVID, dengan corona ini. Sampai-sampai ya kan, kalau halo masih bisa dengar? Dikit lagi desa ya. Ya. Kalau di Payakumbuh sekarang ini bahkan yang berkelebihan itu aparat malahan. Aparat sampai masuk ke dalam restoran ya, mencatat orang yang kena denda 250.000. Ya, kemarin itu hampir terjadi perkelahian antara aparat Satpol PP dengan masyarakat gitu. Sedang makan, masa ya masyarakat sedang makan itu disuruh untuk pakai masker. Ini kan nggak betul. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita kembali gimana meningkatkan pengetahuan kita tentang masalah COVID ini. Saya sampai sekarang ini tidak menganggap bahwasanya COVID ini berbahaya. Karena saya sudah mengalami hal yang demikian. COVID memang ada. Cuman kita perlu meningkatkan keyakinan diri kita, imunitas kita ini. Gimana caranya ya dengan lebih banyak berolahraga, dengan membuat gembira hati kita, meyakinkan diri kita bahwasanya Allah itu pasti akan menolong kita kalau kita selalu melakukan zikir, ya, beristighfar, baca salawat Nabi, memperbaiki ibadah kita. Menurut saya gitu aja. Tidak usah terlalu takutkan lah COVID ini. Dan berita-berita itu, saya maaf aja, saya nggak mau nonton lagi itu berita-berita tentang COVID itu. Sampai sekarang ini, itu terjadi pembodohan itu dengan berita-berita tentang COVID itu. Jadi saya sering kali marah itu. Kalau ada di antara teman-teman saya di Bukit Tinggi, dia tidak percaya bahwasanya saya kena COVID itu. Kalau orang berbicara dulunya tentang saya kena COVID, dia marah sendiri. Tidak ada Pak Haji, itu nggak ada itu. Itu bohong semuanya. Itu proses untuk pembohongan publik. Begitu teman di pasar Bukit Tinggi itu yang berbicara. Lalu bagi kita saat sekarang ini apa yang mau kita lakukan? Yang memperdekat diri kita dengan Allah. Lalu kita lakukan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Di antaranya ada beberapa protokol yang perlu dilakukan itu. Kita setuju ya hal yang demikian. Cuma jangan terlalu berlebih-lebihan lah. Apa yang dikatakan oleh Kang Irfan tadinya itu memang sebagiannya kita sepakat, ya. Tapi sebagiannya itu akan menimbulkan abuse lagi. Ada lagi apa? Waktu saya di rumah sakit dulunya, ini pengalaman saya di rumah sakit dulunya. Ada di antara perawat itu mengatakan kepada saya, Pak, kalau berobat, bilang sama istri dan anak atau keluarga, kalau berobat itu, kalau seandainya terjadi flu atau batuk, jangan berobat ke rumah sakit lah. Beli aja Panadol, paracetamol dengan amoxicillin, kemudian tambah dengan vitamin. Itu aja. Saya sekarang ini di rumah kayak gitu aja, nggak mau susah-susah datang ke rumah sakit untuk periksa. Anak dan istri itu demam, saya kasih aja, saya suruh aja makan paracetamol, kemudian amoxicillin, terus vitamin seperti Enervon C,
atau redoxon, apalagi itu CDR. Nah, di samping kita minum madu, soda, kemudian jahe, ya minuman yang memanaskan diri yang membuat imunitas tubuh kita ini semakin kuat. Ya, Desa. Jadi saya setuju sekali dengan pendapat yang menyatakan bahwasanya ini adalah proses untuk membodohkan umat Islam, ini fakta. Dan proses untuk memiskinkan masyarakat, ini fakta. Kenapa? Karena pasar ditutup, mall tetap dibuka. Ah, ini mall tetap dibuka. Kenapa kok tidak ditutup pula mall? Pasar kok dibiarkan tutup. Ini jadi begitulah. Kita di pasar sekarang ini, pasar Payakumbuh, terus terang aja gak ada yang takut orang untuk masuk pasar. Cuman orang yang takut itu orang yang parno. Jadi itu aja menurut saya sebagai tambahan ya. Jangan terlalu berlebihan lah, dan kita serahkan diri kepada Allah dan memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar. Ini semacam ujian dari Allah untuk kita semuanya. Dan selagi kita masih dekat dengan Allah, Allah pasti menolong kita. Nah, itu aja. Ya, terima kasih ya kepada, kalau dapat hendaknya waktunya untuk masa yang akan datang diperpanjang lagi. Ya, ya Nel. Ya, siap, pada Desa. Bang Daniel, pada Adi dan Daniel, ya saya mengucapkan terima kasih sering berhubungan dengan saya itu. Ya, demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak perlu kita simpulkan ya. Mungkin kita semua sudah memahami lah, sudah tahu apa yang harus kita perbuat. Tapi percakapan dan dialog, bincang-bincang kita pada kali ini memberikan banyak sekali kepada kita hal-hal baru. Mungkin bagi saya banyak hal-hal baru, karena ternyata tiap daerah, tiap lokasi itu berbeda-beda permasalahannya. Kalau di sini desa pasar nggak ditutup. Jadi saya dekat Parung, pasalnya nggak pernah ditutup pasarnya, tetap ramai seperti biasa. Malah di sini mall yang dibatasi. Kalau di Depok dibatasi jam ininya. Walaupun Depok termasuk yang termasuk tinggi juga ininya, yang terpapar ya. Namun seperti yang tadi disepakati bersama bahwa kita sebagai seorang Islam, sebagai orang beriman, yang pertama adalah tingkatkan iman, maka imunitas juga akan meningkat. Di samping memperbaiki gizi, nutrisi, makan, sama-sama kita dengarkan tadi. Mungkin inilah di dalam ini seri kita ya teman-teman, yang paling lama ya, Mirat, Cici, pada banyak yang ngantuk karena cukup menarik. Mungkin nanti ke depan Kanda, teman-teman semua bisa diundang lagi ya. Ini sebenarnya pengajian PI Wati Desa. Irfan, Kak Daniel. Ya, jadi mudah-mudahan nanti kita akan bertemu lagi 2 minggu ke depan. Mungkin temanya nanti kita bicarakan aja di grup karena sudah jam 11 kurang 5 menit di jam sini. Masya Allah. Karena diskusinya sangat asik sehingga tidak terasa waktu berlalu, sudah malam ternyata. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah berkontribusi, yang sudah sharing, yang sudah berbagi pengalaman, yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Semoga menjadi amal ibadah, menjadi amal soleh di sisi Allah, dan menambah timbangan amal kita. Terima kasih kembali Bu Min. Iya, Bu Najma. Ini Bu Najma di desa, lagi di Jogja. Iya, Najma. Sehat, Apa kabar Najma? Desa? Alhamdulillah sehat Desa. Alhamdulillah. Kami sehat-sehat saja. Ya, alhamdulillah. Linda. Salam Linda Niun. Murah ya. Ada Nilin juga, Dani Rahmina dari Aceh, tapi karena sinyal tidak bisa keluar kayaknya. Ada ada Bang Zul Asmi nih, Bu Zul Asmi mana? Salam sehat untuk semuanya sajalah. Zul Asmi ya. Iya juga masuk tadi. Mungkin kita tutup dengan membacakan Nel, suara Niin kok ada terangan, Nel?
Iya Nilin, kayaknya sinyal juga Nilin dari tadi. Nilin, assalamualaikum Nilin. Kayaknya udah keluar kali ya. Masih ada. Ya, Nilin enggak ada terang suara tadi. Ya, ini angin Gunung Merapi kencang banget, Nel. Jadi putus-putus. Bukan Gunung Merapi. Gunung apa nih ini Aceh? Gunung Singgalang. Kalau nih di Aceh Desa. Di Aceh Desa. Ya. Mina di Aceh gunung apa ya? Di Aceh. Siapa tuh DC? Di Rahmina. Rahmina. Oh. Si yang sama Nilin Desa. Gengnya Nilin. Iya. Nah. Rahmina itu teman advance saya dulu di Payakumbuh sama Bang Esa tuh, instruktur saya tuh Bang Esa. Oh iya pernah ya Bo jadi instruktur advance-nya. Iya di Payakumbuh tahun iya, sama Bang Daniel di Padang nih ya. Oh iya. Ya Bang Daniel di Padang dia. Bukan di Jakarta. Cuma nggak ada gambarnya. Cuma malu-malu sinyalnya juga lagi. Mantap empaknya. Dia sudah pakai masker sebelum orang pakai masker Nel. Itulah untungnya Najma. Iya udah pakai masker kain dia. Jangan begitulah. Alhamdulillah. Jadi sudah lebih tahu. Lebih cepat menangkap di depan dia ya. Sebelum terjadi dia sudah siap. Siap masker. Nggak tahu kalau ke Padang masih pakai masker nggak itu.